Halo Palestinians, memasuki hari ke-30 pertempuran, Kabinet Perang Israel mulai ragu dengan Netanyahu. Mafia Israelit di Inggris dan 11 gangster Irguni Pesha by Israel yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Netanyahu mengirim bantuan pasukan untuk menggempur Palestina. Selain berkeluarga dengan Netanyahu, kelompok ini memiliki hubungan bisnis dengan Alexis yang punya safe house di Jalan Kartanegara yang dipakai Firly Bahuri. Polda Metro Jaya membeberkan temuan baru soal teka-teki rumah di Kartanegara, Jakarta Selatan. Selengkapnya di Historical World Komunitas Milenial Indonesia bersama saya, Reski Tuareg. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapatkan interupsi dari seseorang dalam sebuah acara kampanye di Minnesota. Menanggapi kejadian pada Rabu 1 November 2023 malam itu, Biden menuturkan harus ada jeda kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas. Tentu saja hal itu untuk membebaskan para tawanan yang ditahan di Gaza. Dikutip dari Arab News, Biden menyampaikan pidato di hadapan sekira 200 pendukungnya. Saat itu pula, seseorang berteriak dan menginginkan agar Biden menyerukan gencatan senjata. Bentrokan sengit di jalur Gaza kembali terjadi antara kelompok Hamas dengan pasukan Israel. Dari bentrokan tersebut, Hamas berhasil membuat sejumlah tank milik Israel meledak menjadi bola api. Hamas juga berhasil melenyapkan sebanyak 16 tentara Israel dalam sekejap. Bentrokan sengit antara kelompok Hamas dan pasukan Israel itu diketahui dalam sebuah video yang dirilis militan Hamas. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, kelompok Hamas tampak keluar dari sebuah terowongan bawah tanah. Kemudian kelompok Hamas menembakkan granat berpeluncur roket atau RPG ke arah tank tempur Israel. Dalam sekejap, tank tempur militer Israel itu pun langsung menjadi bola api. Redaksi Milenial Indonesia setiap hari dapat kiriman ribuan email dari banyak negara termasuk Chili. Pertanyaan seorang remaja putra dari Chili bertanya, mengapa unit intelijen milik Israel bikin video wawancara testimoni dengan tersangka anggota Hamas yang menyerahkan diri? Bukankah dia itu anggota agen intel unit Mistarafim Israel? Banyak sekali pengungsi Palestina Kristen di Chili dan Paraguay yang dulu direkrut Mossad untuk bikin konten-konten video kekejaman Hamas. Redaksi menjawab, dari konten video yang dimiliki juga oleh redaksi, terlihat dari narasinya pemuda itu anggota Komando Para Layang Marinir Hamas. Pewawancara intelijen di video kemungkinan anggota intelijen Mistarafim Israel dari unit Sayeret Sahed, Sayeret Simpson, Sayeret Devon, Gideonim, Yamas, Raymond, dan Hermes. Mereka ini semua bagian dari unit-unit Komando Penyusup Arab atau Mistarafim. Lanjut jawaban redaksi. Akibat dari aksi pemboman pesawat-pesawat siluman Israel, 300.000 anggota intelijen Mistarafim, Mossad, CIA, dan MI6 yang terjebak dalam misi penyamaran di Gaza sedang dievakuasi oleh pasukan komando gabungan Israel, Amerika, Inggris, Kanada, dan Australia yang sudah tiba di Israel pada tanggal 11 Oktober lalu. Akibat terjebaknya mereka semua, Netanyahu ditekan komunitas militer dan intelijen Israel karena sudah 27.000 orang agen intelnya
terbunuh oleh komando BQS di Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, Irak, dan Iran akibat taktik dan data-data penyamarannya tersingkap. Presiden Amerika Biden berbicara ke publik bahwa pasukan komando marinir Amerika yang dipimpin Jenderal James Glynn hanya untuk operasi pembebasan sandera. Ternyata mereka harus mengevakuasi 300.000 anggota intelijennya keluar dari semua wilayah Gaza. Operasi evakuasi ini melibatkan dukungan intelijen kelompok PLO, Fatah, intelijen Saudi, Mesir, Jordania, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Publik umum menyangka mereka sedang sibuk membebaskan 300 orang sandera Israel yang diculik pada saat operasi penyerbuan ke wilayah-wilayah pendudukan Israel 26 hari lalu. Fakta ini menjadi konflik keras di antara anggota kabinet perang Netanyahu. Mayoritas anggota kabinet ragu dengan kemampuan Netanyahu dalam berperang panjang melawan kelompok Mukawamah. Tapi Netanyahu berpendapat bahwa Israel harus mengadu domba kelompok militer Hamas dengan kelompok militer PLO dan Fatah. Netanyahu akan mengirim senjata dan uang mendukung kelompok PLO dan Fatah untuk memerangi kelompok Hamas, JI, dan Sarang Singa. Isi kepala Netanyahu akan berguna untuk operasi intelijen berstandar Komando Delta Force dan DevGru yang terbiasa kolaborasi memburu pentolan Al-Qaeda dan ISIS dalam waktu operasi 10-20 tahun hingga operasi membunuh Jenderal IGRC Iran Qasem Soleimani. Tapi isi dompetnya Netanyahu tidak akan tercukupi untuk melawan kolaborasi kelompok Mukawamah Palestina, BQS, dan Jihad Patriotik Global Rusia. Netanyahu yang terinspirasi memborbardir wilayah Gaza hanya akan berhasil jika Presiden Biden terus kebagian dana proyek cashback 30% setiap minggu. Mengapa bisa? Karena pasukan komando Amerika harus beradaptasi dengan kondisi pertempuran kota Gaza, tepi barat, Jenin, dan Yerusalem Timur. Minimal setahun bertempur non-stop 24 jam. Karena demi menyamarkan operasi khusus atau plausible deniability, mereka harus menipu intelijen negara partner bahwa pasukan yang diturunkan cuma unit komando kecil 300 orang anggota SFODD, ACE, SMU, dan TFG. Padahal yang diturunkan adalah 120.000 pasukan komando yang menyamar sebagai tentara bayaran akademi yang bermarkas di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Irak, dan Suriah. Jika Biden dan Hillary Clinton setuju proyek cashback dinaikkan jadi 50-50 dengan Netanyahu, pasti dua anaknya Biden, yakni Hunter Biden dan George Biden, saya ulangi ya biar nggak diketahui, yakni Hunter Biden dan George Biden akan tiba dengan Menlu Amerika Blinken pada hari Jumat ini di Tel Aviv, Israel, dan Dubai untuk bikin perusahaan dana penampung aliran cashback 50-50. Komunitas Komando Pasukan Khusus Dunia menyebut dinamika perubahan harga nyawa di pertempuran kota dengan istilah perawal, rapat dan sempit, dan janda, luas dan lebar. Resiko mati di wilayah sarang perawan lebih tinggi daripada resiko bertempur di wilayah janda. Maka peranan kontraktor tentara bayaran akademi lebih kecil resiko konflik politik antar negara. Kebohongan publik kehadiran tentara bayaran bisa disamarkan secara retorika sebagai misi menstabilkan situasi di semua wilayah Gaza, Jenin, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Pada hari ini, 29 orang pasukan komando Israel tewas di sniper, dan kemarin 24 orang tewas terjebak ranjau dan roket
bersama 16 orang pasukan komando SAS Inggris, 10 orang anggota SAS Kanada, dan 9 orang anggota SAS Australia tewas. Hebatnya, 17 anggota Delta Force dan 2 anggota DEF-GRU Amerika ikut tewas di bom drone kamikaze. Totalnya, 107 tentara gabungan tewas dalam tempo 2 hari dibunuh pasukan komando Muqawamah Palestina. Fakta yang paling heboh, hari ini Presiden Biden menerima laporan Jenderal James Glynn bahwa 217 anggota pasukan Delta Force yang ikut menyerbu pantai Gaza belum ditemukan jasadnya hingga kini. Biden langsung call Netanyahu untuk mencari jenazah mereka lewat tawaran jeda kemanusiaan lewat PBB kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Seorang pejabat militer Israel melaporkan bahwa pasukan elit yang didukung Iran telah tiba di Lebanon. Pasukan yang dimaksud adalah Brigade Imam Hussein yang disebut-sebut akan membantu Hizbullah menyerang Israel. Juru bicara militer Israel Avichai Adraya mengatakan pasukan yang tiba di Lebanon berjumlah 6.000 orang. Aktivitas Brigade Imam Hussein awalnya terdeteksi di Suriah pada Juni 2023. Namun belakangan juga terlibat dalam bentrokan melawan Israel di perbatasan Lebanon. Brigade Imam Hussein merupakan bagian dari pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran. Organisasi tersebut didirikan pada tahun 2016 untuk mendukung pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad melawan pemberontakan jihadis. Setelah kekalahan ISIS, Brigade Imam Hussein berada di balik beberapa serangan rudal terhadap Israel dari wilayah Suriah. Redaksi Milenial Indonesia hari ini menerima email dari remaja cowok Druze di Israel. Isinya foto dan video kantong-kantong mayat 2.000 orang milisi Zionis Ben Gvir yang tewas terbunuh oleh kelompok sarang singa Palestina di Jenin, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Isi konten video heboh karena tangisan para rabi Zionis ultra radikal karena semuanya tewas di sniper di jidat. Kelompok milisi Zionis radikal ini beranggotakan anggota gangster-gangster kriminal Yahudi dari seluruh dunia. Milisi militer Ben Gvir dibentuk bulan September tahun 2022 oleh koalisi Partai Yahudi Zionis pro Netanyahu. Anggarannya sebesar 45% atau 4 triliun rupiah per bulan yang diambil dari dana operasional 40 kementerian di Israel. Netanyahu dapat cashback 30%. 1.000 organisasi-organisasi gangster, narkoba, prostitusi, penyeludup senjata, dan percetakan uang palsu Yahudi. Zionis sudah membentuk ormas milisi kepemudaan Hashomer, Hakadash, dan Hashomer Hatzair sejak tahun 1905 di Turki, Mesir, Saudi Arabia, Suriah, Jordania, Ukraina, Polandia, dan Rusia untuk mendukung misi operasi intelijen Nili membentuk negara Israel. Partai Likud pimpinan Netanyahu juga didirikan oleh kelompok intelijen Nili dari faksi 16 keluarga gangster mafia Israelit di Inggris dan 11 keluarga gangster Irguni Pesha Ba Israel di Turki, Saudi, Mesir, Suriah, Lebanon,
Jordania, dan Irak. Kelompok mafia dan intelijen terkenal yang berkeluarga dengan Netanyahu adalah Aberzel, Abutbul, Al-Peron, Domrani, Shiraj, Amir Mornar, dan Zev Rosenstein. Semua pimpinan kelompok ini memiliki hubungan bisnis dengan kelompok Alexis yang punya safe house di Jalan Kartanegara, Jakarta, yang dipakai Firly ketua KPK dan diinvestigasi Mabes Polri. Satu safe house milik kelompok ke-8 di Jalan Brawijaya, Jakarta dipakai untuk dukung tim pemenangan Capres-Capres Indonesia pro-Israel. Pertanyaan remaja cowok Druz Israel ke redaksi Milenial Indonesia: mengapa 2.000 anggota milisi militer Ben Gvir Israel bisa tewas di sniper dalam 2 hari oleh kelompok sarang singa Palestina? Padahal mereka sudah pakai jimat mezuzah anti-sniper, bom, dan rudal yang dibikin khusus para rabi Zionis. Sebelum bertempur, mereka juga bacakan mantra-mantra sihir persatuan mata satu Zionis. Nah, ini kurang yakin. Beda. Kok bisa cepat mati? Apakah mereka semua tidak kebal gambar cincin merah di 5 Qasem Soleimani yang diukir di peluru sniper yang menembus jidat mereka? Jawaban redaksi singkat: mungkin jimat mezuzah Zionis tidak bisa melindungi kelompok milisi LGBT Army, karena 150 tank Merkava Israel yang dihancurkan kelompok Mukawamah Palestina dipasangi jimat yang sama. رجال على الحدود مقاومون هنا رجال في الأنفاق مرابطون هنا رجال على الحدود مقاومون هنا رجال في الأنفاق مرابطون تقدم وانتظر القبر تقدم والتجم القهر تقدم وانتظر القبر تقدم والتجم القهر. Kaum terkutuk LGBT dan mafia gangster mungkin pakai jimat-jimat itu karena takut terbunuh oleh 7.000 anggota pasukan komando Brigade Qassam Soleimani yang sudah duluan tiba 5 bulan sebelum serangan 7 Oktober lalu di Jenin, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Lanjutan jawaban redaksi: mengapa operator-operator intelijen cyber Mossad dan Shin Bet bisa terjadi kicau dan dibikin bego oleh BKS? Jawabannya, bank target markas dan rumah kelompok Hamas yang diserang di wilayah Gaza adalah data-data tahun 2006 yang sudah jadul. Semua markas Mukawamah sudah dipindahkan posisi lain. Akhirnya 90% dari 38.000 bangunan yang dibom isinya warga-warga sipil dan 11.000 rumah diisi oleh agen-agen Intel Mistarafim yang tewas dibom pesawat-pesawat siluman Israel. 2.000 milisi Ben Gvir yang tewas di sniper juga terjebak di rumah-rumah bekas kontrakan kelompok sarang singa Palestina yang sudah diincar oleh Shin Bet sejak tahun 2006. Padahal kedatangan para milisi militer Ben Gvir sudah ditunggu kedatangannya sejak 5 bulan lalu
oleh para sniper BKS. Unit Intelijen Komando Israel yang baru, Nili, hingga kini masih belum mengungkap komunitas sniper yang membunuh 2.000 anggota milisi militer Ben Gvir. Mengapa begitu? Mereka sulit membedakan jenis peluru-peluru sniper dan jenis senjatanya yang membunuh semua prajurit komando Israel di wilayah Gaza. Ada gambar Brigade Imam Hussein dari Irak yang jadi bagian dari Divisi 4 Militer Suriah. Beda lagi dengan pasukan komando Delta Force dan Death Group, SAS Inggris, SAS Kanada, dan SAS Australia yang tewas di sniper dengan peluru bersimbol Brigade Ar-Ridwan Hizbullah Lebanon. Fakta-fakta ini semakin membingungkan Jenderal James Green, Komando Operasi Khusus Amerika di Israel. Karena sebuah pecahan roket anti-tank Yasin 105 yang digunakan menghancurkan 250 tank Merkava Israel paling banyak membunuh pasukan ISIS dan Al-Qaeda di Irak dan Suriah selama 13 tahun terakhir. Roket jenis ini sering digunakan hingga saat ini oleh Brigade Syuhada Abu Fadel Hizbullah di kota Asyam, Deraa, Hunaitira, dan Shuwaida di Suriah. Setiap anggota kelompok ini menerima gaji 500 juta per bulan dari kelompok intelijen Suriah Singa Hussein. Brigade Imam Hussein juga para snipernya mantan-mantan pasukan komando khusus Irak menerima gaji 500 juta per bulan dari kelompok intelijen Suriah Singa Hussein. Brigade Imam Hussein Irak Suriah ini bermarkas di kota-kota Al-Mutamiyah, Maliha, Daria, Darqabiyah, Khan al-Sheikh, Wadi Barada, Qabwan, Harsta, Hajarul Aswad, Yarmouk, Daraa, Idlib, Ghouta Timur, dan Ghouta Barat. Kota-kota ini adalah basis terkuat keluarga Presiden Suriah Assad. Komunitas intelijen Suriah Singa Hussein juga punya pasukan komando rahasia, Shabiha, yang berarti siluman singa gurun. Prime Minister Netanyahu quoted the Bible this week during his national address. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Untuk pertama kalinya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memberikan pernyataan soal perang Hamas Israel. Dalam pernyataannya, Nasrullah langsung memberikan hinaan untuk Israel. Ia mengatakan serangan Hamas sebagai bukti tentara Israel lemah dan rapuh. Hal itu disampaikan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah melalui pernyataannya pada Jumat 3 November. Ia menyebut operasi Badai Al-Aqsa mengakibatkan gempa bumi di Israel. Pasalnya serangan Hamas ke Israel merupakan operasi yang berani, heroik, kreatif, dan sempurna. كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كامل، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة،
إلى حوض واسع. وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب. Redaksi Milenial Indonesia hari ini dapat kiriman email dari remaja cewek Palestina di kota tua Nablus. Isi kontennya foto dan video 2000 anggota militer Ben Gvir yang sedang berjoget sebelum tewas di sniper oleh kelompok sarang singa Palestina. Remaja cewek ini bertanya, ketika Amerika membom kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dengan 15.000 ton bom atom, Kaisar Jepang dan militernya langsung takut menyerah, tunduk dan patuh ke Amerika hingga hari ini. Karena Jepang menyerah, Soekarno langsung nyatakan merdeka dan diakui banyak negara. Mengapa kota Gaza yang sudah dibom 30.000 ton bom atom atau 2 kali lipat bom atom yang Amerika jatuhkan di Jepang, pemimpin Hamas, Jihad Islam, dan Sarang Singa tidak menyerah? Jawaban redaksi, taktik pasukan mukawamah Palestina menyerang 30 kota di wilayah pendudukan Israel persis dan dramatiknya dengan peristiwa aksi serangan-serangan pendadakan pilot-pilot kamikaze Jepang yang berani menyerang pangkalan armada kapal Amerika di Hawaii. Bikin Amerika marah dan membalas Jepang dengan membom atom Hiroshima dan Nagasaki. Presiden Biden mendukung usulan Netanyahu untuk membom Gaza 2 kali lipat efek ledakan dari bom atom di Jepang. Perasaan kemanusiaan orang Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait tidak merasa sedih sebagai manusia sesama orang Arab dan Islam. Mereka hanya menonton serial pembunuhan 11.000 jiwa manusia tanpa protes kepada Amerika dan Israel. Lanjutan jawaban redaksi, dukungan terbuka Presiden Iran, Rusia, dan Cina yang mendukung penuh perjuangan militer kelompok mukawamah Palestina bikin rakyat Gaza tetap setia mendukung perlawanan kelompok mukawamah. Soekarno dulu juga didukung penuh Uni Soviet, Cina, India, dan Kuba untuk merdeka dari kolonial Belanda yang dibantu Inggris. Makanya rakyat Indonesia semakin bernyali melawan Belanda secara militer dan politik. Biden dan Netanyahu harus suruh agen-agen CIA dan Mossad datang ke Jakarta untuk beli buku-buku pelajaran anak SD di Pasar Senen Jakarta yang menulis fakta-fakta tentang begitu populernya Bung Karno yang sedang berjuang memerdekakan Indonesia, sambil rajin berpidato ke seluruh saluran-saluran radio-radio menuntut kemerdekaan Palestina. Dukungan terbuka Presiden Soekarno untuk perjuangan Palestina dipuja dan dikenal oleh seluruh faksi politik dan militer Palestina di era tahun 50-an hingga sekarang. Beda 100% dengan dukungan-dukungan politik Biden dan Netanyahu untuk Israel. Semuanya hanya demi fulus dan taktik meloloskan diri dari skandal-skandal, kasus-kasus korupsi dana cashback untuk proyek-proyek perang di Ukraina dan Israel. Ini belum termasuk free proyek dana-dana operasi rahasia drone wars di seluruh Timur Tengah. Fenomena nonton bareng atau nobar pidato Soekarno di TVRI dan Radio Rakyat Indonesia oleh rakyat Indonesia selama 20 tahun kini hanya terjadi di Timur Tengah. Sosok Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah selama 20 tahun terakhir jika tampil berpidato di saluran TV dan medsos 100% warga negara Israel wajib nobar. Mengapa bisa? Karena di setiap retorika agresif gajang Israel
penuh kode-kode sandi rahasia taktik perang kepada 100% kelompok Mukawamah Palestina. Kemarin, Hasan Nasrullah muncul pidato dengan sandi kekuatan militer Israel lebih lemah dari sarang laba-laba. Seluruh komunitas intelijen pemecah kode sandi rahasia negara-negara Barat, Israel, dan Timur Tengah langsung sibuk memecahkan arti pesan sandi retorika sarang laba-laba. Pidato Nasrullah langsung ditafsirkan oleh penasehat perang Amerika di Israel, James Glynn, bahwa Nasrullah menunggu arahan komando perang dari Jenderal Ismail Qaani, Panglima Komando Perang Neo Hybrid IGRC Iran. Biden mensupport Netanyahu agar waspada 24 jam karena Amerika tidak mau perang terbuka dengan Iran hanya demi menopang reputasi politik Netanyahu di dalam negeri Israel. Biden memilih bersikap setia dengan seluruh ordo rahasia Zionisme global, bukan simpati personal terhadap Netanyahu. Kemarahan umat Islam sedunia atas politik genosida Netanyahu bisa jadi bumerang terhadap kepentingan Amerika melawan Rusia dan China. Biden takut dan khawatir sentimen perang salib Iran akan memotivasi umat Islam berperang melawan umat Yahudi sedunia. Bukan hanya perangi Yahudi Zionis Israel yang radikal dan teroris. Tepat sejam setelah Biden call Netanyahu, 19 pos militer Israel di front utara hancur lebur dihantam rudal dan drone kamikaze kelompok Hizbullah. Total 620 orang prajurit militer Israel tewas di tempat dan 119 tower pengintai dan peluncur drone Israel roboh dan terbakar hangus. Termasuk 220 sniper Israel tewas dibunuh oleh para sniper Hizbullah. Update hari ini mencatat total jumlah sniper Israel yang tewas dalam 25 hari terakhir adalah 420 orang. Sedangkan sniper Hizbullah yang tewas terbunuh serangan drone dan pesawat siluman Israel adalah 57 orang. Apabila konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe. Sampai bertemu pada konten yang akan datang. Dah.